our goal is not enough. Iya, halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku di sini akan. Jadi di video kali ini kita akan kembali mereview sebuah mobil cuy ya. Jadi yang akan aku review di video kali ini adalah mobilku sendiri cuy ya. Yaitu sesuai dengan thumbnail cuy ya, yaitu Suzuki Karimun Wagon R di lagu tahun 2014 cuy ya. Jadi gimana nih kan si LCGC ini ya, yang di lagu ini udah nggak rilis lagi dan disebut oleh Suzuki itu special edition, limited edition cuy. Jadi apa sih bedanya dengan tipe GL dan GX cuy, atau GS juga. Jadi mungkin kalian juga mau tahu review Innova yang lama, kalian bisa aja cek di deskripsi cuy ya. Jadi langsung aja kita mulai reviewnya. Mantap. Oke teman-teman, jadi inilah bagian depan dari Karimun Wagon R yang di lagu cuy ya gitu. Jadi inilah desainnya cuy ya, ya selera sih ya kan, tapi menurut aku sih cukup manis cuy ya dari si Karimun Wagon R ini cuy ya. Dan tampangnya pun nggak jauh, atau bisa dibilang ya bisa bersaing lah dengan komputer seperti Ayla, Agya, Datsun yang udah mati dan masih banyak lagi sih pemain di LCGC ya gitu. Dan sekarang kita bahas lampunya cuy ya. Nah, kalau untuk lampu dia ini masih proyektor ya. Dia masih bolam biasa, masih warna kuning cuy ya. Dan sen juga masih warna kuning, dan di sini ada lampu kotanya, dan dia yang Suzuki sebut adalah blue ice ya kan. Jadi warna biru gitu. Sebenarnya yang biru itu ininya mikanya cuy, bukan lampunya. Jadi lampu kotanya di sini, ini ada lampu kota, lampu utama, dan lampu sen cuy gitu. Dan di tipe di lagu ini udah dapet fog lamp serta body kit cuy ya gitu. Jadi ini udah paket lengkapnya cuy. Jadi kalau kalian ini punya di lagu pasti ada ini. Tapi kalau di tipe GX, GL atau di yang di GS kalian belum dapat body kit seperti ini cuy gitu. Kalau ini tambahan sendiri cuy ya gitu. Dan nih untuk bagian temannya, grillnya di sini ada krum-krum gitu cuy ya. Di krum 1, krum 2, terus di bawah lagi ada krum lagi cuy ya. Tuh ya kan ya. Tuh. Ada 3 krum tuh, bayangin coy. Dan di sini lambangnya Garuda karena ini adalah LCGC cuy ya, karena itu adalah persyaratan khusus bagi mobil-mobil LCGC cuy ya gitu. Dan sekarang kita lanjut ke bagian samping cuy ya gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah bagian samping. Jadi langsung aja kita mulai review bagian sampingnya cuy. Oke, kita mulai dari bawah dulu cuy ya, dari ban. Nah, untuk profil bannya ini dia tuh berukuran 175/65 ring 14 cuy ya. Dan velg ini adalah velg yang sama yang dipakai oleh Wagon R yang tipe GS cuy ya. Dan dia velgnya juga cukup cantik, cukup manis cuy ya, keren. Dan juga masih single tone juga sih, belum dual tone, tapi kelihatan manis cuy ya gitu. Dan mungkin kalau kalian yang tahu Wagon R ya kan, kalau kalian tahu lampu yang seperti ini ya, itu cuman pakai velg yang 13 inch, dan ini model velgnya. Nah, ini kok berbeda ya, lampunya gini tapi velgnya seperti ini. Nah, ini cuman ada di tipe Dilago atau tipe limited editionnya Suzuki Karimun Wagon R gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pilih yang GX atau yang GL ya, kalian dapatnya velg 13 inci dan model velg seperti itu yang aku kasih sebar tadi ya teman-teman ya. Kalau di tipe GS kalian udah dapat velg seperti ini gitu. Dan di sini ada emblem Suzuki juga di bagian tengah, dan kayak ada goldnya gitu, mas-mas gitu tuh ya. Lanjut ke sen, ada sen defender, terus di spion belum ada sen. Terus di sini ada chrome, handle-nya sudah di chrome juga, depan belakang cuy ya, depan belakang situ. Dan dia juga belum di blackout pilar. Ada talang air di sini dan ini original. Dan di sini juga udah ada set body molding serta ada body kit juga. Jadi di tipe di lagu ini dia udah di sekelilingi body kit dari depan sampai belakang gitu. Dan di bagian belakang ini untuk ukuran bannya itu berukuran 175/65 ring 14 sama cuy ya. Dan dia pakai velgnya seperti ini ya. Jadi kayak model kipas gitu, single tone tapi kelihatan manis dan keren cuy. Mantap sih. Dan di atas sini ada roof
rail cuy ya, tuh roof rail. Dan kalau tanya kalian, ini crossbar dan roof racknya ini tambahan cuy ya, tapi ini original part Suzuki cuy ya. Dan ini juga cukup langka di Jawa Timur mungkin, karena aku cari itu susah banget. Dan aku nemunya ini pun di Kediri cuy ya. Bukan di Surabaya. Di Surabaya itu harus inden dulu. Jadi kalau kalian mau cari yang ready itu mungkin bakal jarang sih, susah sih. Mungkin kalau kalian mau inden baru mungkin ada gitu sih. Dan ini sisa satu di Kediri, aku langsung ambil aja cuy ya, daripada keduluan cuy ya gitu. Dan kalau untuk harganya ini, harga normalnya itu sampai mungkin total 3 jutaan, tapi aku dapat diskon jadi cuma 1.900.000 cuy ya. Waduh, murah aja. Dan ini kuat banget ya kan ya, tuh ya kan ya. Dan menambah kesan keren sih menurutku sih, dan siap untuk touring. Siap untuk berjalan jarak jauh ya kan. Kok bagasi udah penuh, taruh atas, tinggal kasih tas untuk roof bag itu udah mantap cuy. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang cuy ya. Oke teman-teman, jadi kita udah bagian belakang dari Suzuki Wagon R, Karim Wagon R yang dilaku. Nah gini nih cuy ya, tinggi cuy ya. Dan cukup polos sih, tapi nggak sepolos yang tipe GL, GX, bahkan yang GS cuy ya gitu. Dan untuk lampu dia di sini udah masih bolong semua cuy ya, belum ada yang namanya LED. Di sini ada list chrome, tuh ya kan, ada list chrome di sini. Terus di sini ada lambang Suzuki cuy ya, untuk mobil karena ini rakitan sini memang. Dan ini juga untuk desain itu desain dari India sih. Dan di sini ada lambang Dilago. Nah ini yang membedakan Karimun ini dengan Karimun yang tipe GL yang biasa, GX ataupun GS gitu. Dan di sini ada lambang Karimun Wagon R juga di sini. Dan ini ada tipe GL. Loh, kok ada GL-nya gitu ya. Nah, Karimun Wagon R yang Dilago ini memang memiliki basic dari Karimun Wagon R yang GL cuy, tapi dikasih body kit, dikasih pelek 14 inci, krum-kruman tadi, dan akhirnya menjadikan mobil ini adalah Suzuki Karimun Wagon R Dilago gitu teman-teman. Jadi kalau yang GL biasa sih nggak ada giniannya gitu. Dan ini juga diproduksi terbatas tuh ya, jadi bisa dibilang limited edition. Dan di sini juga udah ada helm stop lamp, tapi belum ada rear wiper maupun defogger gitu teman-teman. Dan di sini juga belum ada warnanya tuh handle pintu. Dan ini tambahan cuy ya, ini beli sendiri. Dan sini juga udah ada sensor parkir untuk di tipe Dilago ini, dan juga udah ada body kit tuh. Dan juga ada cover muffler juga, nanti cover knalpot chrome gitu, dan ada emblem, ada embossnya Suzuki gitu. Nah mantul. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin cuy ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita ke interior ya kan ya, kita ke mesin dulu. Tapi kalau ini gelap, awas cuy ya, nanti aku kasih footage-nya aja cuy ya, biar lebih jelasnya. Ya ini dia mesinnya bermesin 1000 cc, 3 silinder cuy ya. Ini cuma 3 doang silindernya, karena itu adalah regulasi dari pemerintah cuy untuk mobil LCGC di tahun waktu itu. Tapi sekarang udah banyak pakai 4 silinder cuy ya, tidak ada lagi ya. Brio dia udah pakai 4 silinder semua cuy ya. Dan di sini di tipe Dilago ini dia udah ada peredam mesin di sini cuy ya. Ada, misalkan mobil LCGC itu kosong-kosong, tapi ini udah ada peredamnya cuy ya. Entah sini entah tambahan atau enggak, tapi kayaknya sih dulu waktu beli udah ada sih. Mantul enggak tuh ya kan ya, udah ada peredamnya juga di sini. Dan ini juga belum dicat, masih warna body semua ya, LCGC cuy ya. Dan sini untuk akinya, di sini akinya itu. Dan langsung aja kita lanjut ke interior. Dan untuk tenaga dan torsinya nanti akan aku kasih di sini. Nah itu untuk tenaga dan torsi dari Suzuki Karimun Wagon R Dilago. Lanjut ke interior. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di interior. Jadi ya gini cuy ya, untuk dashboard dari si Wagon R cuy ya. Tuh ya, dia tuh 2 warna. Untuk warnanya itu dia warna coklat padang gini ini, jadi kayak beige gitu, terus sama warna hitam di situ cuy ya. Dan dia masih plastik semua, belum ada soft touch atau semacamnya. Memang kata ini adalah CGC aja ya gitu, jadi ya nggak ada yang namanya soft touch, gak mungkin, itu mustahil gitu ya. Dan
di sini ini untuk di bagian cockpit sini ya. Ini untuk setirnya dia gini nih, polos, nggak ada aksen sama sekali atau nggak ada di steering switch atau sebagainya, nggak ada, masih polos. Dan di sini ada emblem Suzuki juga di sini. Terus untuk speedometer, nah ini ya kan cukup lengkap sih untuk si Wagoner ini. Ada speedometer ya kan ya, ada tachometer, RPM. Di sini dia ada MID juga, dia ada di sini tuh ada indikator bensin, terus trip A, trip B dan sebagainya itu ada di sini cuy. Dan di sini juga ada indikator lagi seperti indikator injeksi atau indikator shift gear juga di sini aja tuh cuy. Nah tuh dia ada indikator shift gear juga ya kan ya. Kita ke bagian konsol tengah. Nah ini api untuk ininya apa, head unitnya ini dia masih single din, belum double din cuy ya. Jadi ya gini nih, karena emang ini basicnya tipe GL cuy. Kalau di tipe GX dia udah double din gitu, tapi bisa dirubah sih ya, bisa kasih yang touchscreen bisa sih gitu. Dan di sini ada hazard ya kan ya, di sini ada AC ini untuk pengaturan suhu kipas, dan sini untuk pengaturan suhunya. Ya udah kita cari simple banget ya kan ya. Jadi nggak ada pengaturan untuk arah angin, nggak ada di sini gitu. Dan di sini ada seperti konsol juga di tengah, di sini untuk uang gitu bisa ya kan ya. Di sini ada juga di sini. Terus di tengahnya juga ada kisi-kisi AC 1, 2 ya kan ya. Terus di sini juga ada laci di sini 1 ya kan ya. Terus layoutnya itu masih hitam semua dan masih plastik semua, belum ada yang namanya fabric aja, belum ada. Dan di sini ada kantong juga kecil di sini ya, lumayan lah. Dan juga ada armrest yang keras tapi lumayan lah ya, bisa dibuat dan tangan cuy ya. Dan di sini juga sama di bagian supir cuy ya, tuh ya kan ya. Nah tuh ya. Dan di sini ada power window itu cuma 2 sayang sekali tuh, cuma 2 doang untuk power windownya. Jadi di belakang tuh masih window by power masih engkol ya kan ya gitu. Dan dia juga sama masih polos semua tuh. Di sini ada kantong, ini belum ada soft touch, belum ada fabric sama sekali. Dan di sini ada indikator untuk fog lamp cuy ya. Dan ini untuk indikator lampunya cuy ya, tuh ya. Nah itu ini indikator lampu, indikator sen di sini, terus ini untuk indikator wiper gitu. Dan ini manual 5 speed ya kan ya, dengan ya finishing yang cukup cantik tuh ya, cukup mewah, cukup keren ya kan ya. Nah itu ya cukup keren loh ya daripada merek sebelah kayak plastik yang diukir doang gitu. Dan sini handbrake nya juga sama, dia masih hidrolik. Di sini untuk anuan seat belt juga di sini. Dan apa lagi nih? Nah, di sini ada cup holder 2, ada kayak kantong kecil lagi di situ ya kan ya. Terus di sini juga sama cuy ya. Nah ini cuman kayak door pocket tapi kecil banget sumpah. Ini nggak bisa buat taruh botol, nggak bisa cuy. Jadi kalian bisa taruh botol cuman ada di situ doang gitu. Dan di sini di bawah situ ada untuk pembuka kap mesin. Dan di bawah sini, nah itu ya sebentar, di bawah sini, nah itu ada tuas untuk membuka bagasi dan tangki bensin gitu teman-teman. Dan ini manual dia ya, dia ada 3 pedal, kopling, gas dan rem gitu. Dan di sini juga ada kisi-kisi AC di pojok kiri dan pojok kanan. Dan ini untuk sun visornya dia masih polos, belum ada kaca atau semacamnya. Sini juga nggak ada sama sekali. Dan ini lampu baca ya kan ya. Nah, lampu baca di spion tengah seperti ini. Dan dia belum electric mirror cuy gitu. Jadi gimana nih kan, gimana sih caranya untuk untuk mengatur spion, nanti aku nggak kasih tahu. Dan nanti aku ngasih footage-nya juga cuy gitu. Dan untuk headrest dia tuh masih kayak pocong gini ya, LCGC, jadi nggak terpisah, nyambung gini nih cuy ya gitu. Dan sini juga ada untuk hand gripnya juga, di situ fix modelnya, di sini nggak ada tapi ya gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di bagian belakang dari Suzuki Carryman Wagon R cuy ya. Kalau bagian belakang ini untuk masalah legroom ya kan, dengan posisi pengemudi aku di depan seperti itu ya kan ya, seperti itu pokoknya. Nah itu aku masih punya legroom yang besar banget ya kan ya,
tuh mungkin 5 jari lebih cuy ya, mungkin ada 6 enggak 8 jarian gitu. Dan untuk headroom pun juga sama cuy ya, ya tuh gede banget, 5 jari ada, mungkin bakal lebih ya tuh ya, ini ada 8 jarian. Jadi untuk masalah legroom dan headroom ini masih mantap banget sih, lega lah intinya gitu loh. Dan untuk layout dari door trim juga sama ya kan ya, dia full hitam. Kalau maaf kalau berantakan cuy ya tuh ya karena emang lagi luar kota sudah agak berantakan. Nah untuk layoutnya gitu tuh ya sebenarnya dia masih sama seperti di bagian depan, dia hitam polos, nggak ada fabric, nggak ada soft touch sama sekali. Dan di belakang ini dia masih handle by power gitu, ini belum power window dia masih engkol. Dan di sini juga ada hand grip fix ya kan ya, dan juga ada sabuk pengaman di 2 titik. Nah cukup aman ya, udah safety banget. Dan depan juga ada 2 titik sama cuy ya gitu. Dan untuk headrest dia belum terpisah ini ya kan ya. Ini kalau tingginya di atas aku nggak tahu aku bakal kurang nyaman sih gitu. Tapi kalau yang masih ya 160, 150, 158 mungkin masih enak sih, masih bisa senden dengan nyaman lah gitu teman-teman. Tapi ya semoga sih nanti Wagoneer yang baru yang ini udah diterapkan headrest yang terpisah, amin amin. Dan ini untuk joknya dia udah di cover jok sayang sekali cuy ya, jadi kita nggak tahu warna joknya apa, tapi kalau nggak salah itu warnanya sama, warnanya juga beige gitu, warnanya kayak warna yang padang-padang gitu. Di sini ada kantong, dan di bawah itu nggak ada apa-apa, polos ya aku liatin tuh, polos. Nah cuman ada speaker doang, dummy lagi. Jadi speakernya nanti itu bisa diisi nanti ya, bisa dikasih, tapi ini itu dari sananya dummy, dia nggak ada speakernya, cuman kosongan doang, dia cuman disediakan tempat doang sama si Suzuki nya gitu. Dan di sini ada cup holder 1, jadi lumayan lah ya. Ya aku kan pakai ini sih, pakai apa, cover jok, jadi ya bisa ngemut barang lah ada ya kan ya. Di sini juga ada, di sini juga bisa dikasih gini nih ya, emang kurang rapi sih tapi ya udahlah ya, kan perlu kotor doang sih gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian paling belakang yaitu bagasi. Bagian belakang bagasi dari si Wagon R tuh ya, dia agak cukup gede sih ya, lumayan lah ya. Itu ada face shield. Mungkin kalau dibuat koper, itu koper sih, tas gede gitu 2 cukup teman-teman ya, bukan bang sini cukup. Karena aku biasanya juga ke Jogja pun tuh bawa tas 3 cukup teman-teman ya. Tapi kalau biasanya kalau udah kebanyakan akan menjulang ke atas, ke atas ini. Gitu teman-teman. Dan kalau kurang sih nanti bisa kasih di refresh sih itu. Gitu teman-teman. Dan di sini juga udah ada covernya, jadi rapi cuy ya. Ini juga udah dikasih gini nih cover, jadi nggak putih ini karena Xenia pun itu ininya masih sewarna body, belum ditutup cover gitu teman-teman. Nah teman-teman ya, untuk suara mesin ya kan dikelupaan juga ya. Jadi untuk suara mesin dari si Karimun Wagoneer ini ya kan ya, dia gini lah, kedarannya juga masih ada ya kan, lebih sedikit minim daripada merek lainnya yang 3 sama-sama 3 silinder cuy ya itu. Dan untuk masalah rasa mengemudi, handling, terus manuver gitu ya kan ya, masalah posisi mengemudi sih cukup nyaman menurutku ya kan ya. Ya emang nggak seekonomis yang lainnya gitu ya. Kalian yang terbiasa mobil pendek, mobil kecil seperti Brio, Yaris, mungkin kalian bakal kagok naik ini, karena naik ini tuh seperti naik Avanza Xenia gitu, jadi tinggi gitu ya. Tapi menurutku sih cukup nyaman, karena aku memang itu juga tergantung selera kalian masing-masing sih gitu loh. Dan untuk masalah handling ya ini emang not bad aja sih, nggak bisa bilang ini baik handlingnya, karena itu tadi dia itu kecil tapi tinggi cuy gitu. Jadi kalau dibuat manuver yang terlalu gimana itu bakal terjadi kelimbungan yang sangat heboh, atau bahkan kalau sampai kebacut, kalau sampai berlebihan itu bakal bisa terbalik juga bisa gitu teman-teman. Jadi kalau handling sih not bad aja, nggak bisa bilang baik banget sih Wagoneer ini. Dan kalau langsung masalah bahan bakar, nah ini adalah poin plus dan sangat plus buat si Wagoneer ini cuy. Dia itu sangat irit, dan aku juga udah jelasin kan
Itu aku PP dari Surabaya ke Jogja aja 275.000, tol ke Borobudur juga ke Magelang, jadi itu udah irit banget sih menurut aku. Nah untuk visibilitas juga sangat enak karena itu lebar banget cuy ya, kacanya itu gede-gede gitu ke depan juga, jadi enak banget ya kan ya, jadi nggak usah risau masalah itu. Ya mungkin masalah handling aja sih yang kurang gimana itu, dan nggak masalah power, masalah tenaga ya kan ya, itu ya cukupan lah. Gitu. Dan mungkin sekian dari video kali ini. Kalau masih ada kurang-kurangnya komen aja di bawah apa yang kurang, dan akan aku benahi di video-video berikutnya. Dan mungkin kalau kalian juga butuh aku review mobil apa pun, kalian mau cara beli ini dan kalian nggak tahu reviewnya, di YouTube nggak ada, mungkin kalian bisa komen di bawah, nanti insya Allah akan aku cariin untuk unitnya cuy gitu. Jadi sekian dari video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.